Robot saja nak. Kedua mempelai yang berbahagia, Stefanus dan Anastasia, bersama dengan orang tua, sanak keluarga dan kaum kerabat. Dengan ini saya mengucapkan selamat datang dan semoga rahmat Allah senantiasa dilimpahkan kepada kedua mempelai dan kita semua. Ya, kita pelan-pelan masuk ya. Ini nih, kita buka.
karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Kedua mempelai yang berbahagia, Stefanus dan Anastasia bersama dengan orang tua, sanak keluarga, kerabat, dan segenap umat. Selamat pagi. Pagi hari ini kita menghantar kedua anak kita ataukah saudara-saudari kita supaya kita mau mendoakan mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka menjadi suami istri, dan semoga rahmat sakramen perkawinan menjadi tanda kehadiran Tuhan dan membawa kebahagiaan di tengah keluarga mereka dan juga sampai kepada keselamatan. Kita satukan doa-doa kita untuk kebahagiaan, sukacita, dan keselamatan kedua anak saudara-saudari kita ini. Dengan rendah hati kita datang dari Tuhan, mohon belas kasihan dan pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mencintai gerejamu dengan kasih setia dan menyerahkan diri untuk keselamatan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau memberikan anugerah khusus kepada para mempelai yang mendasarkan perkawinannya atas iman kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Dalam upacara ini Engkau hendak menguruskan kami semua dengan kehadiran-Mu yang menyelamatkan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Saya persilahkan kedua mempelai berlutut. Ya Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau telah menguduskan cinta kasih suami istri dan mengangkat perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gerejamu. Semoga kedua mempelai, anak ataupun saudara-saudari kami ini semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayatinya dalam suka dan duka. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita duduk, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dari rusuknya yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu
Berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sabda Tuhan. Kedua mempelai yang berbahagia, Stefanus dan Anastasia, juga orang tua, sanak keluarga, kaum kerabat, dan segenap umat. Sudah sejak penciptaan, Allah menghendaki bahwa manusia itu hidup dalam kebersamaan. Bahkan Allah menghendaki pula dalam kehidupan bersama itu terjalin suatu hubungan yang lebih dalam cinta kasih. Dan
hubungan cinta kasih itu juga harus dimateraikan dengan suatu sabda kehidupan, di mana Tuhan menghendaki bahwa keluarga itu membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang suci mulia. Karena itu dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Yesus pun ketika diundang selalu mesti datang dalam perkawinan. Bahkan di sana dia menunjukkan kuasanya dengan memberikan berkat. Bukan hanya berkat pengubah air menjadi anggur, tetapi berkat bagi kedua mempelai atau berkat bagi rumah tangga. Mengapa Yesus hadir dalam setiap perkawinan ketika dia diundang? Karena bagi Yesus gereja yang sesungguhnya adalah keluarga. Dikatakan oleh Paus kita, bukan Paus Yohanes Paulus kedua mendiang mengatakan gereja ini adalah keluarga, Ecclesia Domestica, gereja keluarga, gereja yang sesungguhnya. Maka sesungguhnya dalam setiap keluarga-keluarga Katolik, keluarga-keluarga Kristiani, kita menghadirkan gereja. Tena yaman usanga Pak Mingguan atau Gareda, yate di mana kita sirampun, kita sirampun. Teman atau tetapi terutama lan keluarga kita masing-masing. Di sana kita membangun rumah tangga yang berciri gereja. Maka panggilan hidup berkeluarga itu adalah panggilan yang suci, yang mulia. Dan karena dia suci mulia, ini juga tidak boleh dipermainkan perkawinan ini atau panggilan ini. Karena melalui sakramen pernikahan, Tuhan Yesus hadir dalam rumah tangga. Dan Tuhan Yesus tidak hanya hadir menyaksikan keluarga hidup berumah tangga, tetapi Yesus bertindak. Bertindak apa? Membimbing, memberkati, menyelamatkan. Itu keyakinan gereja Katolik. Maka perkawinan keluarga Katolik harus sungguh-sungguh dasarkan atas cinta kasih yang bebas dan tulus. Maka kalau ada masalah, ada persoalan, jangan cepat-cepat keluarga itu atau pihak mempelai, pria atau wanita mengatakan, saya tak cocok kapan. Labiran dapat sibang motek pada dakat nasa miki lalan katuan. Kita cari jalan yang terbaik, kita pisahkah atau cerai. Dalam gereja Katolik sesungguhnya itu tidak ada kata-kata seperti itu. Lain halnya kalau memang perkawinan itu karena terpaksa atau karena tipuan. Banyak orang menikah karena ditipu. Bahkan pastor juga itu seringkali tertipu. Saya hampir itu memberkati perkawinan karena tertipu. Tetapi untung ada berita penyampaian itu dari orang tertentu, pastor sepertinya ini begini. Oh ya, cocok. Itu saya lakukan di sini. Itu waktu saya di Dandalas, ya, masih di Dandalas. Sudah siap untuk diberkati. Tapi tiba-tiba saya dapat berita, pastor, sebenarnya ini orang sesungguhnya sudah pernah menikah. Tapi saya surat baptisnya, yang saya pahami surat baptis baru, belum pernah menikah. Tapi karena ada suara begitu, saya langsung telepon ke paroki di mana dia itu dibaptis. Saya tanyakan, tolong cari dulu sementara ini, apakah betul dia belum menikah? Ternyata sudah pernah menikah. Kenapa ada surat baptis keluar? Itu surat baptis palsu, ya, abal-abal. Tapi ada cap gereja, tahu bagaimana? Jadi saya katakan, minta maaf, ini kesaksian pastor dan sekretaris itu kamu sudah menikah. Jadi saya kira jangan kita usahakan dulu, nanti kamu selesaikan dulu baik-baik persoalannya, baru kita. Dalam gereja Katolik, wanita, ibu, istri bukan pelengkap. Itu adalah sepadan, sejajar dengan suami dan istri. Maka sesungguhnya suami tidak bisa bertindak semena-mena dalam rumah tangga. Segala sesuatu itu dibicarakan, diputuskan bersama dengan istri, bukan hanya suami yang menentukan. Seringkali suami merasa, karena saya suami maka saya seenaknya bertindak. Karena saya yang mencari nafkah maka saya seenaknya bertindak.
nafkah itu memang dicari oleh suami umumnya, tetapi kadang-kadang juga istri punya peran. Tetapi kalau tidak ada yang mengurus rumah tangga, tidak ada yang mengurus anak-anak, maka apa artinya nafkah yang kita berikan kalau rumah tangga tidak beres? Menurut saya, pengalaman hidup berkeluarga dalam rumah tangga ketika hidup bersama dengan orang tua, peran ibu, peran istri tidak kecil dibanding peran suami atau peran bapak. Kadang-kadang peran istri atau peran ibu jauh lebih menentukan daripada itu suami atau bapak. Coba bang perhatikan leh, keden tu keluarga kita, jarak atau matuan kita, jarak atau keluarga kita. Kalau misalnya ibu lebih dahulu meninggal, biasanya agak kewalahan keluarga itu, terutama bapaknya yang kewalahan, susah mau membina, mendidik, membesarkan anak-anak. Tetapi kalau sebaliknya bapak yang lebih dahulu meninggal, biasanya masih bisa bertahan keluarga itu, anak-anak masih bisa dibimbing, disertai, dan mengalami pengalaman kasih yang dalam dari ibu, dan bahkan anak-anak bisa sukses. Karena suami martabatnya, hakikatnya bukan untuk memelihara anak-anak dalam rumah tangga, ibulah yang punya peran. Maka kadang-kadang saya katakan kesuksesan rumah tangga, keluarga, kesuksesan suami itu karena dibalik kesuksesan rumah tangga, dibalik kesuksesan suami, karena ada istri yang baik. Kalau istrinya tidak baik, istrinya tidak punya peran, maka sebenarnya suami juga tidak bisa buat apa-apa, keluarga juga tidak bisa bertumbuh. Banyak-banyak anak-anak sukses karena mamanya, karena pendampingan dan bimbingan dari istri. Maka peran daripada istri tidak kalah pentingnya daripada peran suami. Maka karena itu jangan semata-mata bertindak seenaknya suami terhadap istri. Dan karena itu juga dikatakan, aku akan memberikan kepadamu penolong yang sepadan denganmu. Maka dikatakan istri atau Hawa itu diambil dari tulang rusuk Adam, bukan tulang kakinya supaya diinjak-injak, bukan pula tulang kepalanya supaya dia mengatasi suaminya, tidak, tapi dari tulang rusuk supaya sepadan, supaya sejajar, bukan lagi semata-mata penolong, tapi yang sama-sama membangun keluarga. Nah, tetapi dalam bacaan Injil penting kita dengarkan sabda Tuhan di mana dikatakan ketika Maria melihat kesusahan, problem yang terjadi dalam rumah tangga, terutama orang yang menikah berpesta ini, maka Maria bertindak. Yesus, mereka kehabisan anggur. Nah, ketika ada masalah dalam rumah tangga kita, ada problem dalam rumah tangga, jangan lari kepada orang lain, jangan lari kepada hal-hal magic dan lain-lainnya. Tidak, lebih baik kita lari kepada Bunda Maria atau lari kepada Yesus. Karena melalui Bunda Maria kita akan dibimbing, didoakan, dan melalui Yesus, Yesus akan bertindak, menguatkan, dan juga membimbing. Karena kita lihat ketika ada masalah dalam perkawinan ini, mereka hampir dipermalukan karena kekurangan anggur. Karena bagi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, kalau mereka berpesta, mesti ladennya itu sangat agorot. Anggur ini adalah martabat, harga diri keluarga. Kalau kita barangkali ya, kalau mau lengkap pestanya itu kadang-kadang mesti ada air putih, yang sungguh putih, bukan air putih biasa, tapi yang tua. Itu, dari mereka itu mesti ada anggur. Nah, mereka habis anggurnya. Tapi untung ada Bunda Maria, ada Yesus. Walaupun Yesus mengatakan, ibu, saatku belum tiba untuk membuat suatu tindakan spektakuler atau tindakan-tindakan yang dikatakan mujizat. Tetapi karena Bunda Maria minta, maka apapun yang diminta oleh Bunda Maria tidak mungkin Yesus tidak akan mengabulkan. Karena Bunda Maria ibu. Nah, kalau ibu sudah minta kepada anaknya, minta kepada suaminya, pasti akan didengarkan. Maka Bunda Maria itu punya peran besar dalam kehidupan beriman bagi kita orang Katolik. Bunda Maria tidak menuntut banyak daripada kita, tapi Bunda Maria banyak menolong untuk kita. Dan kalau ada apa-apa, kita mesti datang kepada Yesus. Begitu pula Steph dan juga Anastasia, jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan pula mengandalkan macam-macam hal di dunia ini, tapi andalkanlah imanmu terhadap Yesus dan juga hormat kepada Bunda Maria. Saya percaya kalau kamu hidup dalam iman, pastilah persoalan-persoalan tetap ada, tetapi kamu bisa menghadapinya. Bahkan juga melalui persoalan ada banyak rahmat atau
berkat yang terselubung di balik itu, karena Bunda Maria bimbing dan Yesus kuatkan dan berkati kita semua. Semoga Stefanus dan Anastasia sungguh menikmati hidup berkeluarga sebagai suami dan istri, saling mencintai, setia sampai akhir, dan mendatangkan berkat dan rahmat bagi keluarga serta anak-anak. Amin. Silakan kedua mempelai berdiri. Saudara-saudari telah datang kemari untuk merayakan sakramen perkawinan di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus memberkati dan meneguhkan saudara-saudari agar saudara-saudari sanggup saling mencintai dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya saudara-saudari menyatakan maksud dan isi hati saudara-saudari dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Kepada mempelai pria, terlebih dahulu saya bertanya, Saudara Stefanus Seppa, adakah saudara meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas? Ya, saya setuju. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu kelak dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Kepada mempelai wanita, saudari Anastasia Novi, dengan Anastasia Novi, cocok. Adakah saudari meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas? Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suami saudari sepanjang hidup? Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudari dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Saya persilakan mempelai pria menyebutkan nama lengkap mempelai wanita, lalu bacalah janji perkawinanmu. Silakan. Anastasia Novi, saya memilih engkau menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit, dan saya mau mencintai dan menghormati engkau seumur hidup. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mencintai dan menghormati engkau seumur hidup. Semoga sakramen ini menjadi bagi saudara sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Amin. Stefanus dan Anastasia yang telah menikah dalam Kristus, mereka telah dipersatukan dalam perjanjian suci. Semoga mereka bersatu padu dalam cinta kasih. Semoga mereka saling menyerahkan diri dalam perkawinan supaya dapat membahagiakan keluarganya dengan keturunan dan memperkaya gerejamu dengan umat yang baru. Tuhan, semoga mereka memuji Engkau dalam duka. Semoga mereka dalam jerih payah bersuka cita atas kehadiranmu dan dalam kesulitan hidup merasakan perlindunganmu. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Engkau dan di tengah masyarakat menjadi saksimu yang berani. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkaulah sumber kesetiaan. Kami mohon berkatilah kedua cincin ini dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Supaya melalui cincin ini mereka tetap setia dalam cinta dan pengorbanan, dan semoga mereka semakin berbahagia karena berani berkorban satu sama lain karena diikat oleh suatu ikatan cinta kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dari
selalu berseri untuk menghibur suami saudari, dan semoga ikatan cinta kasih saudara berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati setiap hari. Amin. Sekarang silakan bertukar tempat duduk. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami mohon tuntunlah, bimbinglah dan kuatkanlah saudara-saudari kami yang telah menyatakan cinta mereka satu sama lain. Semoga setiap hari mereka bertekun membaca sabdamu serta merenungkannya, agar mereka semakin dibimbing pada hidup yang suci, hidup yang benar. Dan semoga mereka berani berkorban seperti putra Yesus berkorban di kayu salib untuk mendatangkan rahmat keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Semoga mereka mau berani berkorban satu sama lain untuk kebahagiaan dan keselamatan dalam rumah tangga. Dan seperti keluarga kudus Santo Yosef, Bunda Maria, dan kanak-kanak Yesus, semoga mereka mencontoh terhadap keluarga kudus ini, hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih, saling menolong, saling menguatkan, dan saling mencintai satu sama lain. Dan di atas semua itu mereka terus-menerus bertekun dalam doa setiap hari, sehingga dengan demikian mereka sungguh dikuatkan dan disucikan dalam kehidupan rumah tangga mereka dengan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Terima kasih. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalam hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka mendasarkan keluarganya atas keyakinan keagamaan mereka, sehingga teladan hidup mereka mendekatkan orang lain kepada Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta kasih mereka diberkati oleh Tuhan dengan kurnia yang berlimpah, sehingga anak-anak yang akan dianugerahkan kepada mereka sungguh menggembirakan hati orang tuanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka tetap sehat walafiat dan sanggup menjalankan tugasnya. Semoga Engkau selalu memelihara dan memberkati rumah tangga mereka, agar mereka hidup bahagia, rukun dan damai, dan Engkau mengaruniakan keturunan anak-anak yang mencintai dan dicintai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, demikianlah doa permohonan kami umat-Mu bersama dengan kedua mempelai, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami tunjukkan diri sempurna, kebebasan dan kemerdekaan. Ingatkan budi kedalam hati.
depan. Silakan orang tua berdiri mungkin di sini. Allah Bapa kami berterima kasih sebab keluarga ini telah menganugerahi anak sebagai buah cita perkawinan mereka. Kami berterima kasih sebab Engkau berkenan membahagiakan anak ini untuk selama-lamanya. Tolonglah orang tuanya agar mengasihani anak ini dengan sungguh dan mengajarnya mengikuti teladan Yesus Putramu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku, saat ini saya akan menandai anak ini dengan tanda salib pada dahinya, supaya Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat-Nya, dan semoga orang tua senantiasa dikuatkan, dibimbing dalam hidup setiap hari bersama dengan wali baptis dalam mendidik anak ini. Saudara-saudari terkasih, Allah mempergunakan lambang air untuk mencurahkan hidup ilahi kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kami mohon, sudilah memberkati air ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang akan kami pakai untuk membaptis anak kami ini, sehingga ia sungguh-sungguh memperoleh hidup baru, hidup kekal. Demi Kristus Tuhan kami. Bapa di surga, sebagaimana Engkau mencurahkan rahmat dan berkat-Mu kepada umat-Mu, umat Israel, dan kini Engkau menyuruh melalui Nabi Isa mencampurkan garam dalam air supaya memancarkan kesehatan dan keselamatan. Kami mohon berkatilah garam ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Supaya memancarkan kesehatan dan keselamatan bagi anak ini dan semua saja yang kami percikan dalam air yang dicampurkan dalam garam yang dicampurkan dalam air ini, supaya sungguh-sungguh memancarkan sukacita dan keselamatan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Julieta Giansi Natania Masegi. Julieta Giansi Natania Masegi. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terimalah lilin ini, nyalakanlah lilin ini, lambang Kristus yang bangkit mulia dalam rumah tanggamu. Semoga anak ini kelak diterangi oleh Kristus dan dapat menjadi terang bagi orang lain menuju kepada keselamatan. Amin. Silakan kain putih Pak, ya, ditaruh di dapat menolong anak ini menjaga martabatnya yang suci mulia, sehingga ia juga layak memperoleh kehidupan kekal serta menyambut kehidupan yang masa akan datang menuju kepada kehidupan abadi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Lanjutkan dalam misa. Silakan kembali ke tempat duduk. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini menjadi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh orang yang kudus. Ya Allah Bapa di surga, terimalah persembahan kami ini yang kami unjukkan untuk menyucikan kedua mempelai. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau berkenan menciptakan manusia dan menganugerahi mereka martabat yang luhur. Persatuan mesra antara suami istri mencerminkan cinta kasih-Mu sendiri. Engkau menciptakan manusia karena cinta. Engkau memanggil dia untuk mengamalkan cinta. Engkau mengundang dia untuk menikmati cinta-Mu yang kekal. Dengan demikian misteri perkawinan suci menandakan cinta ilahi dan menguduskan cinta insani. Demi Kristus pengantara kami. Maka bersama para malaikat dan seluruh rombongan para kudus, kami bermadan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi 399. Hosana, Hosana,
serta keselamatan kekal. Engkau juga berkati orang tua mereka, sanak saudari, kaum kerabat dan teman-teman, supaya mereka senantiasa berbahagia bersama-sama dalam hidup setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, khususnya kedua mempelai Stefanus Sepa dan Anastasia Novi, bersama dengan orang tua, papa, mama, sanak keluarga, sanak saudari, serta kaum kerabat dan teman-teman, dan beserta umat sekalian, senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, perayaan Ekaristi pemberkatan pernikahan kedua mempelai Stefanus Sepa dan Anastasia Novi, serta pembaptisan anak kita ini sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Kedua mempelai saya persilakan menuju ke Bunda Maria.